Amsal pasal 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat 2. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ayat 3. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Ayat 4. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ayat 7. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ayat 8. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ayat 9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ayat 12. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ayat 14. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Ayat 15. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan berjalanlah terus. Ayat 16. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ayat 17. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu.
Ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal pasal 5. Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Ayat 2. Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Ayat 3. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Ayat 4. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Ayat 5. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ayat 6. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Ayat 7. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Ayat 8. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Ayat 9. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Ayat 10. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Ayat 11. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Ayat 12. Lalu engkau akan berkata, ah, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Ayat 13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Ayat 14. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Ayat 15. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Ayat 16. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Ayat 17. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ayat 19. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Ayat 20. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Ayat 22. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ayat 23. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Amsal pasal 6. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Ayat 2. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Ayat 3. Buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah,
dan desaklah sesamamu itu. Ayat 4. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Ayat 5. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat 12. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Ayat 13. Yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Ayat 14. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Ayat 15. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ayat 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang perzinahan. Ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat 21. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Ayat 22. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Ayat 23. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ayat 24. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Ayat 25. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Ayat 26. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Ayat 27. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Ayat 28. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Ayat 29. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Ayat 30. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina
apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Ayat 31. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Ayat 33. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Ayat 34. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ayat 35. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu.